Baik, perkenalkan nama saya Putri Wulan Dewi Chandra, NPM saya 21910000420082. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mata kuliah saya, yaitu belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran mempunyai tujuan, yaitu mampu memahami konsep dasar belajar dan pembelajaran, mampu memahami ragam metode pembelajaran. Belajar diartikan proses perubahan tingkah laku individu sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya, penekanan pada peserta didik atau anak. Penekanan pada pendidik, pamong atau guru. Pembelajaran diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Ciri-ciri perilaku belajar. Yang pertama, perubahan tingkah laku terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan bersifat kontinu dan fungsional. Yang ketiga, perubahan bersifat permanen. Yang keempat, perubahan bersifat positif dan aktif. Yang kelima, perubahan bertujuan dan berarah. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Ragam metode pembelajaran. Yang pertama, kuliah atau ceramah. 2, demonstrasi. 3, diskusi. 4, studi kecil atau bus group. 5, brainstorming atau curah pendapat. 6, studi kasus. 7, role play, bermain peran. 8, simulasi. Di situ kita bisa lihat sama-sama ya, hubungan metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran dicapai. Di situ ada ceramah, pengetahuan, diskusi, pengetahuan dan sikap nilai afektif. Bus group, pengetahuan kognitif, sikap nilai afektif. Curah pendapat, pengetahuan kognitif, sikap nilai afektif. Demonstrasi, nilai afektif, keterampilan psikomotorik. Studi kasus, pengetahuan kognitif, sikap nilai afektif, keterampilan psikomotorik. Role play, sikap nilai afektif, simulasi, pengetahuan kognitif dan keterampilan psikomotorik. Ceramah, memberikan informasi pada peserta, mengandalkan kekuatan fasilitator dalam menggunakan bahasa verbal dan bahasa tubuh. Domain kognitif. Positifnya, diikuti banyak orang, tidak memerlukan peralatan banyak, penekanan pada hal yang penting dan menarik perhatian. Negatifnya, peserta cenderung pasif, tidak dapat mengingat semua materi yang dapat disampaikan dan membosankan. Tanya jawab. Motivasi peserta agar muncul keinginan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan fasilitator. Diskusi, pengalaman belajar di dalam melalui tukar pikiran atau pengalaman di antara peserta. Positifnya, anggota kelompok terlibat aktif mengembangkan rasa tanggung jawab perorangan, menumbuhkan rasa percaya diri, aplikasi hasil diskusi baik karena ide yang disampaikan orisinil. Negatifnya, banyak menyita waktu, mempersyaratkan peserta memiliki latar belakang yang cukup dalam membahas topik, perlu persiapan matang sebelum diskusi, dapat menimbulkan frustasi karena anggota kelompok ingin cepat melihat hasilnya. Studi kecil atau bus group. Pemecahan kelompok besar menjadi kelompok yang lebih kecil. Domain kognitif atau afektif. Positifnya, mendorong peserta yang malu, suasana menyenangkan, pembagian tugas kepemimpinan, pengumpulan pendapat. Anggota kelompok bisa terdiri dari orang yang tidak tahu apa-apa, ada pemimpin yang lemah, laporan tidak tersusun dengan baik. Brainstorming,
bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman dari semua peserta, domain kognitif atau afektif. Positifnya, mendorong peserta untuk aktif, tidak menyita waktu, digunakan untuk kelompok besar atau kecil, perlu sedikit pengalaman. Negatifnya, mudah terlepas dari kontrol, peserta tidak mengetahui bahwa semua pendapat diterima, peserta mengevaluasi langsung setelah pendapat diberikan. Demonstrasi memperagakan suatu proses secara senyatanya dengan menggunakan alat atau benda sesungguhnya dalam situasi yang sebenar-benarnya atau tiruan, domain psikomotor atau afektif. Positifnya, menimbulkan minat, memperjelas prinsip-prinsip dan prosedur yang masih belum dipahami. Negatifnya, butuh waktu persiapan, peralatan mungkin mahal, dilakukan kelompok kecil atau terbatas. Studi kasus. Pengalaman yang didapat adalah mengalami karena dihadapkan pada situasi dengan berbagai pilihan, domain kognitif, afektif, keterampilan. Positifnya, menambah wawasan, alternatif pemecahan masalah, pertukaran pendapat, evaluasi bersama, pengalaman menerapkan kepemimpinan, memotivasi orang lain. Negatifnya, keterbatasan waktu, frustasi bila tidak ada pemecahan masalahnya. Role play, domain afektif, memainkan suatu peran tertentu sehingga pemain harus mampu berbuat seperti peran yang dimainkannya. Positifnya, mendorong keterlibatan peserta secara aktif, mengembangkan sikap empati terhadap peran yang dimainkan, mengembangkan sikap dan cara pandang baru, dan menimbulkan keceriaan dalam belajar. Negatifnya, perlu waktu banyak, peserta tidak sepenuhnya dapat menghayati peranannya, sangat tergantung skenario yang disusun, dapat menimbulkan kebosanan pada peserta lain bila masalah yang dihadapi tidak bervariasi. Simulasi domain psikomotor dan afektif, melakukan kegiatan tiruan dengan menggunakan alat atau pengganti dalam situasi yang tidak sesungguhnya. Positifnya, membentuk pemahaman dan keterampilan bagi pekerjaan yang akan dilakukan, mendorong peserta terlibat aktif dan mengambil keputusan. Negatifnya, memerlukan fasilitas khusus yang harus disediakan, waktu lebih lama agar semua peserta dapat berlatih. Menggunakan media tiruan tidak sama persis dengan situasi yang sebenarnya. Peran guru, korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, evaluator. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhiri kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.